Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana binuril ma'rifati wal yaqin wa adkhalna ma'al awliya wassalihin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma futuhul arifin kibaril ulama wal awliya wassalihin. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil walakin kunu rabbaniyina bima tu'allimul kitaba wa bima kuntum tadrusun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalalah. Kelaban pemberian nikmat sehat zahiran wa batinan, sehingga kita bisa menyampaikan atau menarbiyah antum semua di mana jua berada. Dan kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa sampai ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat agung,
Nabi yang sangat tinggi dan Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat berakhlakul karimah, Nabi Sayyidil Mursalin, ratunya, penghulunya, rajanya para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, raja dari segala para anbiya dan para rasul. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakan, mengikuti apa yang diperintah oleh atau apa yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit mau menyelipkan mengenai perhatian, berhati-hatilah dalam memilih calon, baik dewan tingkat daerah maupun provinsi pusat, sekaligus kepresidenan seluruh penduduk Indonesia. Langkah pertama memilih kita harus bertanya dulu batin kita, sir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita bertakallamu, berbicara langsung kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah meninggal, tapi roh beliau tetap dalam pengawasannya, tetap dalam kehidupannya. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jasmani beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sudah wafat yang sangat jauh lamanya. Maka kita tidak mampu kepada keduanya, kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bertanya kepada ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama serta kiasnya. Kita tidak menjadi orang berilmu, tidak mengetahui mengenai itu, maka kita bertanya kepada penegak atau pemakai hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat siddiq, amanah, tablik, dan wara' fatana yang berkarismatik. Siapa itu? Adalah para ulama-ulama al-arif billah, para ulama-ulama muhaqqiqin, para ulama yang benar-benar siddiqin, para ulama-ulama yang benar-benar jadi panutan, yang benar-benar mengikuti risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Madura mengikuti ulama
yang betul-betul muhaqqiqin, ulama yang betul-betul faqih, yaitu salah satunya Syekh Maulana Taifur Ali Wafa, dan lain-lain ulama yang berkarismatik, yang memang zuhud, yang memang wara, yang memang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mengikuti para orang-orang yang gonjak-ganjing, apalagi tokoh-tokoh yang memang orientasinya kepada money politik. Hindari daripada beliau untuk jadi panutan pilihan raya ini. Kalau andainya di Indonesia yang kita harus dan wajib diikuti, yaitu Al-Allamah Maulana Al-Habib Omar bin Hafid, karena beliau insyaallah ulama-ulama yang karisma, bahkan beliau adalah ulama kibarul ulama wal ulia, bagian pembesar daripada pembesar ulama dan sekaligus aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh diikuti insyaallah, salah satunya adalah Al-Habib Lutfi dan ulama-ulama yang lain yang benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang betul-betul ulama-ulama yang tingkat kesolehannya dan tingkat kearifannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan para ulama arif billah. Hadirin wal hadirat, mustami'in dan mustami'at, bil khusus yang ada di grup pengajian saya dan pengajian yang hobi mensubscribe dan menonton YouTube saya ini. Saya tegas pada saat ini bagaimana semua kepada umat yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sebagai penanggung jawab kita, sebagai khalifah, sebagai pimpinan penerus khulafaur rasyidin, kita penerus para ulama salaf saleh, sebagai pengikut beliau-beliau, maka kita harus berpegang teguh memilih orientasinya sekiranya bisa membawa pemerintah atau baik di tingkat dewan sampai ke presidenan, harus kita wajib memilih pertama orang yang memang memikirkan agama bangsa negara. Jangan sampai terpaut kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang semata-mata hanya uang. Kalau ada, khususnya di kepulauan saya yaitu Pulau Kangean, Kecamatan Arjasa, jangan sampai jadi money politik. Soalnya kemarin kita menamu kepada di desa Angun-Angun, itu ada satu perkumpulan yaitu rutinitas keislaman di dusun itu. Kita melihat sendiri orang-orang dari kumpulan itu semua
banyak yang memegang uang 200-an kalau enggak saya kita lihat semua pokoknya merah semua. Lalu saya tanya uang apa itu? Ternyata ada di dusun itu orang yang mau calon nikah membagi-bagi uang sebanyak 200-an. Lebih baik uang daripada dibuat beli, yaitu suara, mendingan kita infakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, baik ke masjid, ke pondok pesantren, dan buat membantu para tokoh-tokoh agama yang betul-betul memperjuangkan, para mubalik yang betul-betul memperjuangkan agama Allah, lebih afdal dan lebih bagus dan lebih besar pahalanya sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala, dibuat tenaga perjuangan darah daging perjuangan daripada dibuat untuk membeli kepentingan sementara, kepentingan jabatan. Kasihan nanti kepada umat akan ke belakang, bagaimana nanti nasibnya umat, nasibnya penduduk, nasibnya masyarakat. Soalnya kalau sudah membeli secara analogi, secara kias, secara analogi, pastinya beliau karena sudah rugi betapa besar uangnya, berapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli suara, maka insya Allah nikah suatu ketika jadi maka akan merongrong, yaitu biasanya jalan untuk pembangunan, maka pastinya tidak akan terbangun karena sudah pastinya penyelewengan, pastinya korupsi yang dilakukan, insya Allah karena beliau sudah mengembalikan modal itu lagi, pastinya berpikir bagaimana modal itu lagi bisa kembali, sehingga tidak maksimal untuk menyelaraskan pembangunan yang ada, yang semestinya ya sebagai tanggung jawab untuk membangunnya. Apalagi ketika kalah beliau, insya Allah beliau pasti, kata orang Kangean, bisa mongen, pasti bisa kasta, pasti bisa merasa kerugian besar, dan perasaan seperti itu juga bisa merusak kepada jiwanya, bisa merusak kepada imannya, bisa merusak kepada segala hal kepribadiannya dan keluarga, masyarakat, karena sudah jiwa sudah tidak enak lagi, apalagi menanggung yang sekian banyak uang, berpikir uang yang sekian banyak yang dikeluarkan, apalagi sampai ngutang. Beliau insya Allah sangat kasihanilah beliau, jangan kita bersatu padu antara yang menerima uang dan yang memberi uang dan menerima uang. Kita harus berakal sebagai muslim yang sejati. Kita harus memilih orang-orang yang sekiranya tulus untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala lewat jabatannya, lewat kedewanannya, lewat kebupatiannya, lewat kegubernurannya, lewat kepresidenannya, dan lewat jabatan-jabatan yang lain. Kita sekiranya dia bisa berkontribusi kepada perjuangan akhirat Allah, bukan semata-mata untuk perjuangan finansial saja atau berupa uang materi dan lain-lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya pernah mendengar postingan daripada Kiai Ahmad Fawaid Asy'ad Syamsul Arifin, pengasuh ketiga Pondok Pesantren Salafi Asy-Syafi'iyah Sukorejo. Beliau mengatakan jangan sampai jadi orang, yaitu jangan sampai dibuat kerjaan pilihan atau politik, jangan sampai
mengambil uang-uang sogok atau uang-uang yang merugikan orang lain, atau uang-uang sampai kata beliau biar menekuni usahanya, menekuni kerjanya, carilah penghasilan lain, jangan sampai memakan jadi darah daging penghasilan. Uang sial kalau tidak jadi mestinya itu jadi uang sial. Kalau jadi juga jadi pekerjaan yang korupsi karena sudah memakan hak-hak negara, hak-hak masyarakat, karena untuk memulihkan kembali uang yang sudah keluar. Itu pesanan dari saya. Jangan lupa kita harus berwaspadalah dalam bab-bab pilihan ini. Harus komitmen kita memilih, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa jahal haqq. Allahumma, ya Allah, kita mohon kepadamu, arinal haqqa haqqa, berikanlah yang benar tetap benar, wa arinal batila batila, dan yang batil tetap batil. Jangan sampai kita tidak memohon itu kepada Allah sebelum kita menentukan pilihan. Takut kita salah pilih kepada orang-orang yang menghembor-hemborkan uang dengan tujuan untuk mendapat jabatan kedudukan dan untuk mendapat harta benda di situ. Biar kita tahu Allah berikan Allah, supaya Allah bisa mendidik kita, jiwa kita, pilihan kita, supaya Allah mengusirkan ke hati nurani kita, ke firasat kita mana yang terbaik. Jangan sampai takut. Kalau arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, yang benar tetap benar, insyaallah kita tidak akan salah memilih. Wa arinal batil batila warzuqna, tunjukkanlah Allah, berikan ya Allah yang batil tetap batil. Kalau sekiranya orang ini memakai politik uang, serba uang menyogok untuk membeli massa, maka kita itu pasti insyaallah batil. Insyaallah saya menghukumkan beliau adalah haram hukumnya, karena kalau sudah pakai uang beliau mestinya memakai nafsu. Menurut saya pastinya memakai nafsu, karena setiap barang berangkat dari nafsu, yaitu memang nafsu, ada yang nafsu amarah, mardiyah, radiyatan mardiyah, mutmainnah. Tapi insyaallah kalau pakai uang politik itu sudah mestinya itu pakai nafsu, hawa nafsu yang tidak positif, hawa nafsu yang tidak jernih, hawa nafsu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imbasnya nanti insyaallah akan korupsi ketika menjabat, tidak lagi menyalurkan keuangan, menyalurkan dana-dana misalnya ke pembangunan, tidak akan tersalur karena sudah banyak berpikir, banyak kehabisan uang. Insyaallah kalau kita diberi arinal batila batila warzuqna jatinaba, jika kebatilan itu diberikan kepada Allah tetap batil, maka insyaallah kita akan tahu memilih mana yang hak dan mana yang batil. Bukan yang benar dianggap batil, bukan yang batil dianggap benar juga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua sebagai umat muslim yang sejati, baik di kepala desa, pilihan apa saja itu harus kita berpedoman kepada nas-nas Al-Quran dan hadis dan para ulama-ulama yang betul-betul muhaqqiqin.
Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kita minta maaf karena mengaji kitab Darun Nafis ini kita selipkan karena sekarang masa-masa kebatilan banyak menghampiri detik-detik politik, menghampiri detik-detik pilihan raya ini, karena takut kita terpesong ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala di hati-hatinya orang mukmin. Kalau ada kurang lebihnya saya khilaf, saya mohon maaf yang tidak ada batasnya. Kita mulai mengaji menyambung kitab Darun Nafis ini pada pengajian selanjutnya yang kemarin, yaitu tip yang kedua. Kitab ini dibahasakan dengan bahasa Jawa. Insyaallah kitab besar ini yaitu 230 lebih halaman. Insyaallah semoga kitab ini menjadi pembimbing, menjadi cahaya kepada batiniah kita, kepada nur nurani kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bisa memancarkan hati sanubari, bisa bercahaya, memancarkan itu jasmani yang bagus dan lingkungan keluarga masyarakat yang baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca saja, kita tidak menerangkan dengan secara detail. Insyaallah kalau yang paham bahasa Jawa, karena ini dibahasakan Jawa oleh Al-Allamah Asy'ari binti Suraksana. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo niatken mangkono kang senebut wawu satu huni kapingani tumka ing Allah Ta'ala, karena datum tumka sawiji tiang marang Allah Ta'ala ing hal wonten nang dalem menahi mangkono kabayaini duma keno ing Allah Ta'ala iditahi. Takriru Syekhul Bukhari fi darsihi, anapun kapan-kapan ngamalaki kabeh kang sebut nang dalam risalah ku kalawan ora ana ciderani mastini oleh insyaallah taala ing jadebat saking pangirani kang ora amadeni ya jadebat sagabehani amale jin dan manusia. Hati dewi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadabatu min jadabatil haqqi tuwanin amalat taqalani. Jadabahu min jadabatil haqqi tuwanin amalat taqalain. Mengerteni anadini jadabat saking sakabihani jadabat pangeran kang hak mangkono ora madeni ini ajadab sagihi amale jin dan manusia. Maka
para nyuka dene usaha gagekan kasebut mau sedaya dulu engson kang anduweni akal supaya sirah oleh bangsa dunya akhirat kang saklawe lawisi kalawan amalaki ing kabeh ilmu kang pakir nuturaki mangkono karena ilmu kalawan ora din amalaki ora manfaat tetapi awe modot iya ilmu lan aniksa iya ilmu maringakikan anduwene ilmu kadidahuni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nasu adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ahu ilmu. Mengerti ini anadini katuhuni Kanjeng luye sangat saking kabeh manusia tumibeng siksa nang dalam dina kiamat yaiku wong kang gunawan kang dene manfaate ing dalem kalantepani ing jerone ilmune yakni kang den amalaki ing ilmune awingku kang nuturaki hadis Purwah Kiai Tubrani lan Kiai Baihaqi. Kiai Tubrani dan Kiai Baihaqi radhiyallahu anhu angan tiga Kiai Ruslan kaddasallahu sirrahu nang dalam kitab Zubat wa alimun bi ilmihi lam ya'malan ma'addaban min qabli abidil wasat mengerti ini maka atuwi wang kang alim kang deten amalaki ilmune mangkono din siksa iya alim saking arabi kafir kang nyembah berhala dan awi manfaat ilmune amung kalawan amal karena ilmu mangkuno dedelen nekaaken ing amal karanten ora sah mangkono amal angin kalawan ilmu lan ora awe faidah mangkono ilmu angin kalawan amal katibangan tiga syair al ilmu bi ghairi amalin dhanbun kabirun wal amalu bi ghairi ilmin dhalalun syadid wal ilmu mal amalin nur ala nurin fatuba lil ladzina ala hadani ardose ane dini ilmu kang ora kalawan amal iku tusakan aku ana deni amal ora kalawan ilmu iku kasar banget utawi ilmu sertani amal yaiku cahaya kang tumpang tinumpaan kalawan cahaya maka beungja temen wong iku dedesi para yawa ing sagahane salik kang anduweni akal ngatasi pangkewuni
kalebih mahu mengerti ini ilmu kalawan amal. Dan ilmu iku delen kang odena nang ing para tingkah. Lan sangkono amal kang nagaaken en ilmu ladune kadaya dawu si Allah Ta'ala wattaqullaha yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah, maka ia Allah ngalimaki dagabna taksiri lan widiyani syira akabai ing Allah taala mengerti ni amalakilan alak koni syira sakabehane pakuni Allah lan nebahataken lan atela rasyira sakwe larani Allah maste aparing Allah taala marang sira an ilmu laduni ilmu kang aparing Allah taala en hurufini jantungi kauleni kang tan wedi ing Allah taala kalawan tan mawi aji malih lan tan mawe ngalap huruf malih ing makhluk. Dahului Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amala bi ma'anatin waratullahu ilmu. Terbon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara ilmu malam ya'lam. Terkisih siapa orang ngamalaki wong ingku ilmu eng berengkang kenau weruan, maka mesti dene kabeki eng iku sapa Allah taala eng ilmu kan ora kinawuruhan dina wawangkunu bangsi apareng Allah taala eng ilmu laduni. Jadi kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang wattaqullaha wa ya'lamukumullah, siapa orang bertakwa kepada Allah wa yu'allimukumullah, maka ia mengajarkan, maka Allah mengajarkan kalian yang bertakwa kepada Allah. Jadi sumber ilmu itu bukan di samping sebab karena mundo, karena bermadrasah, karena berguru. Itu masuk sebab yang dasar yang sangat kecil. Tapi yang pertama adalah orang itu wattaqullahu ya'lamukumullah, bertakwa kepada Allah. Walaupun kita bermondok, bermadrasah tapi tidak bertakwa, apalagi tidak mengamalkan ilmunya, maka niscaya orang itu tidak Allah memberi ilmu. Allah tidak mengajarkan orang itu. Kebanyakan para wali-wali, wali anjab, wali yang suka dermawan, dan wali-wali yang orang-orang biasa, bahkan tidak tahu beliau membaca dan tidak tahu menulis, tapi mendapat yu'allimukumullah, Allah mengalimkan orang-orang seperti itu karena beliau ketakwanya. Artinya ketika tahu ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, baik melalui dengan pendengarannya, setakat mendengar fatwa-fatwa tebu-tebu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh orang-orang yang mubaligh, orang-orang yang alim, para ulama, dia diserap dengan pendengarannya sehingga menjadi
menjadi pelajaran, menjadi panutan kepada beliau di dalam batinnya dan dilaksanakan dengan amalan perbuatannya, maka orang itu menjadi takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Man amala bima alima warathatullahu ilmu. Jadi orang-orang yang telah mengamalkan dengan apa-apa pengetahuannya, apa-apa ilmunya, maka Allah mewarisi, memberi ilmu kepada orang tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pilihan-pilihan yang akan, baik pilihan presiden, bupati, dewan, dan lain-lainnya. Itu harus kita supaya mendapat didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati perlu orang-orang yang memang takwa kepada Allah. Maka orang takwa ini kepada Allah, ulama-ulama yang tokoh-tokoh masyarakat yang betul-betul berpegang teguh takwa kepada Allah, maka pastinya insyaallah dia tidak akan mau menerima uang, mereka uang sogok, uang suara, baik yang dikatakan manipulatif. Insyaallah dia berpegang teguh nikah. Bahkan beliau orang-orang yang amanah mesti istikharah siapa yang terbaik. Kalau tidak istikharah, dia ada syir daripada Allah, diburuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada pilihan yang terbaik. Semoga pilihan yang akan tiba ini mudah-mudahan yang jadi baik presiden, mudah-mudahan yang jadi orang-orang betul-betul menjadi khalifah beliau di permukaan bumi, menjadi pemimpin yang betul-betul memikirkan agama Allah, menyumbang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menyumbang agama Allah, menjalankan agama Allah lewat kekuasaannya, dan juga supaya bermanfaat kepada agama, bangsa, dan negara. Baik para dewan-dewan juga semoga yang jadi orang-orang yang betul-betul memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.